Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Dr. I Gusti Agung Alit Suryawati SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang berbahagia. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Cindy Oktaviani, untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan dalam masa era pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita masih dilanda pandemi yang tak kunjung usai, yang mengakibatkan diluncurkannya pembelajaran jarak jauh yang seringkali tidak berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, penting untuk kita menyadari seberapa pentingnya pendidikan untuk generasi penerus bangsa seperti kita. Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga bukan hanya proses mentransferkan ilmu dari pendidik kepada peserta didik, tetapi tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkarakter dan berkualitas, sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat di berbagai lingkungan. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dari sinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh generasi penerus bangsa seperti kita. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Sistem pembelajaran yang semulanya berfokus pada akademik tradisional, sekarang ini harus beralih pada pembelajaran online. Seolah-olah seluruh jenjang pendidikan harus bertransformasi untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Hadirin yang berbahagia, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala sehingga pada akhirnya sudah terbiasa. Begitu pula dengan pendidikan dalam era pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Dengan sistem pembelajaran secara online, para pengajar yang semulanya tidak paham dengan teknologi harus menyesuaikan diri dengan beragam aplikasi pembelajaran online. Selain itu, orang tua juga dibuat sibuk, tidak hanya mengurusi kebutuhan rumah tangga, tapi tanggung jawabnya juga bertambah dengan harus memfasilitasi anaknya agar bisa mengikuti pembelajaran secara online. Dan adaptasi ini juga terus dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, tetapi belum sebagai cara berpikir. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah pembelajaran tatap muka menjadi aplikasi digital. Bukan pula untuk membebani peserta didik dengan tugas yang menumpuk pada setiap harinya. Tetapi, pembelajaran online ini seharusnya mendorong peserta didik menjadi kreatif dengan mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, menambah wawasan, dan membentuk siswa menjadi murid yang cerdas dan berkualitas. Dalam sistem pembelajaran online saat ini, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan sarana dan prasarana proses belajar mengajar. Pada saat ini, kondisi dunia pendidikan di Indonesia masih belum merata. Misalnya, masih terbatasnya kepemilikan komputer atau laptop dan koneksi internet merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan baik layanan maupun sarana harus diperhatikan. Saat ini, kita memasuki era baru untuk membangun suatu kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Harapannya pasca pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.
Saya tutup dengan para menanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.